Shalom, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, syukur kami ucapkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, dan ampunilah kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu, Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 1-2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari Daud kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini setiap orang yang meminta akan menerima. Saudara-saudari sekalian, pernahkah Anda merasakan doa Anda nampaknya membentur dinding baja atau sepertinya hanya mendarat di surga yang bisu? Allah nampaknya tidak peduli lagi dan membiarkan kita bergelut sendiri dengan persoalan yang semakin membelit. Keadaan demikian membuat kita berada dalam kegelapan, putus asa, dan tidak tahu lagi arah kehidupan. Pengalaman seperti di atas nampaknya bukan merupakan pengalaman yang mengejutkan bagi seorang Kristen, sebab Daud sendiri sebagai salah seorang yang sangat dikasihi Allah mengalaminya juga. Allah membisu terhadapnya dan nampaknya akan tetap membisu. Bahkan Allah seakan-akan membiarkan dirinya diseret bersama-sama dengan orang fasik. Lalu bagaimana Daud, saudara-saudari sekalian, menghadapi situasi seperti ini? Apakah ia berpaling kepada Allah lain? Tidak, ia tetap berharap kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, bagian awal Mazmur ini berisi doa seorang pejuang kudus yang sedang ada dalam kesesakan. Saat itu dia sedang mengalami kesulitan dan mencari Allah, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga bersiap untuk memujinya karena keselamatan yang akan dia terima darinya, dan dengan iman dia mengucapkan syukur kepadanya atas hal itu sebelum keselamatan itu benar-benar terjadi. Boleh kita baca dalam satu perikop atau pasal 28 ini seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, dalam teks khotbah ini Daud begitu sungguh-sungguh di dalam doanya. Dia berdoa supaya Allah berbelas kasihan dengan mendengar dan menjawabnya, karena dalam kesesakannya ia kini berseru kepadanya. Imannya teguh sebagaimana di dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan, gunung batuku," yang mencerminkan keyakinannya akan kuasa Allah. Ia mengatakan bahwa Allah adalah gunung batu dan ketergantungannya kepada kuasa itu, bahwa Allah adalah gunung batu yang menjadi dasar pengharapannya. Daud begitu gigih dalam doanya. Kepada Allah ia berseru, ia bersungguh-sungguh seperti orang yang mau tenggelam kalau tidak segera ditolong. Betapa menuntutnya dia dalam meminta jawaban dengan berkata kepada Allah, "Janganlah berdiam diri terhadap aku seperti seorang yang murka terhadap doa-doaku. Tuhan, bicaralah kepadaku, jawablah aku dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Sekalipun hal yang kudoakan belum dikabulkan, tetapi biarlah Allah menyampaikan perkataan sukacita dan kegembiraan kepadaku, dan memampukanku untuk mendengar semua itu. Tuhan, bicaralah kepadaku sebagai jawaban atas doa-doaku. Belalah perkaraku,
Perintahkan keselamatan bagiku, dan dengan begitu Engkau telah mendengar dan menjawab suara permohonanku. Saudara-saudari sekalian, ada dua hal yang ia serukan di dalam teks khotbah ini. Yang pertama, keputusasaan menyedihkan yang akan dia rasakan jika Allah tidak menghiraukannya. Jika Allah tetap membisu terhadapnya, dan jika ia tidak memperoleh tanda-tanda kebaikannya, maka ia menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur, yaitu ia menjadi seperti orang mati, tersesat dan celaka. Jika Allah tidak menjadi kawannya, tidak menampakkan dirinya kepada Daud, maka lenyaplah sudah segala pengharapan dan pertolongannya. Tidak ada lagi yang begitu memiriskan dan mematikan bagi jiwa yang saleh selain daripada ketiadaan perkenan Allah dan perasaan akan ketidaksenangan Allah. Ia menjadi seperti orang yang turun ke dalam neraka. Begitulah yang dimengerti sebagian orang. Sebab bukankah yang menjadi kesengsaraan orang-orang yang terkutuk adalah bahwa Allah membisu terhadap mereka dan menulikan telinganya terhadap seruan mereka? Siapa yang takut terhadap murka Allah dan melihat seringainya lebih buruk daripada kematian, sedikit banyak ia layak dan boleh mengharapkan perkenan Allah. Selanjutnya yang kedua, pengharapan baik yang Daud miliki bahwa Allah akan memihaknya. Daud mengangkat tangannya ke arah tempat Allah yang Maha Kudus, yang bukan saja menandakan hasrat yang begitu kuat, tetapi juga pengharapan yang sungguh-sungguh untuk menerima jawaban penuh damai sejahtera dari tempat itu. Tempat Maha Kudus di dalam tabir di sini dan juga di bagian-bagian lain kitab suci disebutkan sebagai orakel. Di sanalah terdapat tabut hukum Allah dan tutup pendamaian. Di sanalah Allah dikatakan bersemayam di antara kedua kerub, dan dari sanalah dia berbicara kepada umatnya. Hal ini melambangkan Kristus. Kepada Kristuslah kita harus mengangkat mata dan tangan kita, sebab segala kebaikan dari Allah bagi kita datang melalui Dia. Hal itu juga merupakan gambaran sorga, dan kita diajari untuk mengharapkan jawaban atas dua-dua kita dari Allah Bapa kita di sorga. Kitab suci juga disebut sebagai firman Allah, dan kesanalah kita harus mengarahkan mata kita di dalam segala doa dan pengharapan kita. Di sana terdapat firman yang telah diberikan Allah untuk mendorong kita supaya terus berharap. Saudara-saudari sekalian, marilah kita tetap yakin kepada Allah, sama seperti Daud yang tetap yakin bahwa tidak ada lagi pertolongan selain dari Allah, sebab hidup tanpa penyertaan Allah dan berinteraksi dengannya sama dengan menuju kehancuran. Dengan keyakinan kita yang teguh, kita akan terus terdorong untuk tetap memohon kepada Allah supaya Dia mendengar dan menjawab doa kita. Dan keyakinan kita janganlah hanya pengetahuan saja, namun keyakinan yang dimanifestasikan dalam permohonan kita agar Allah mau terlibat langsung dalam persoalan yang sedang terjadi. Allah pasti akan menolong kita. Saudara-saudari sekalian, marilah kita tetap tekun berdoa dan berseru walaupun nampaknya Allah membisu atau berdiam diri. Sebab meninggalkan Allah jauh lebih fatal daripada perasaan ditinggalkan atau masalah besar apapun yang menjerat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami tetap bertekun Tuhan untuk berdoa kepadamu. Sebab setiap orang yang meminta akan menerima, dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kiranya Tuhan bimbing kami dan tuntun, ajari kami untuk meminta kepadamu. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami.
Dalam Putramu Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.